Halo Sobat ML, gimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja. Kali ini ML Movie akan menceritakan alur film yang berjudul The Boy Kills World. Film ini dibintangi oleh Bill Skarsgård, mengisahkan tentang seorang pemuda yang berlatih bela diri selama puluhan tahun untuk balas dendam kepada rezim yang telah membunuh keluarganya. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita saksikan keseruan filmnya. Di awal cerita kita diperlihatkan di mana di sebuah negara dikendalikan oleh keluarga Van der Kooi dan dipimpin seseorang yang bernama Hilda. Kediktatoran Hilda yang terkenal kejam mempunyai tradisi setiap setahun sekali mengumpulkan 12 warga yang menyimpang untuk berpartisipasi dalam acara The Calling. Acara tersebut meliputi eksekusi kepada ke-12 warga atau peserta yang disiarkan secara langsung melalui televisi. Dan salah satu peserta dari 12 peserta lainnya terdiri dari keluarga bocah bernama Boy, Mina, dan ibunya. Entah mengapa, Hilda langsung membunuh mereka di depan umum, namun Boy berhasil selamat. Beberapa tahun kemudian, terlihat Boy sedang menjalani meditasi dengan menguburkan dirinya di tengah hutan. Namun Boy tidak kuat dan berakhir dimarahi gurunya bernama Mamat alias Kang Yayan Ruhian. Selama bertahun-tahun, Boy terus berlatih silat untuk menjadi mesin pembunuh oleh Mamat. Latihan tersebut meliputi menggulingkan kepala patung raksasa, bela diri, serta latihan senjata. Namun di saat Boy sedang berlatih, Boy teringat masa di mana dengan keluarganya dulu. Boy dan Mina selalu sarapan sereal dan ibunya selalu sibuk dengan senjatanya untuk melawan rezim Hilda Van der Kooi. Mungkin karena inilah alasan Hilda mengeksekusi mereka. Scene kembali ketika Boy membaca kamus. Setelah membaca kamus, Boy disuruh duduk dengan Mamat dan membuat ritual yang aneh yang mengakibatkan Boy berhalusinasi. Entah apa maksud dan tujuan Mamat. Yang jelas di sini Boy tidak bisa bicara alias bisu. Keesokan harinya Boy berjualan sayur kol di pasar. Saat sedang berjualan, ia mengalami delusi. Ia melihat adiknya Mina di tengah keramaian. Ia merasa kemanapun Boy pergi, Mina selalu bersamanya dan memperlihatkan saat Boy dan Mina berdiri dan berbicara di patung Hilda. Mina kemudian mengangkat tangannya ke arah patung Hilda sambil berkata bahwa ia memberikan kelima jarinya ke arah Hilda. Hal ini menunjukkan ketidaksetujuannya tentang aturan Hilda yang di luar nalar. Sementara itu, Boy terus berlatih setiap hari, sampai akhirnya Boy tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang memiliki bela diri yang sangat hebat. Namun, meskipun Boy selalu berlatih hingga puluhan tahun, Boy masih teringat tentang Mina yang membuat Boy selalu kalah dalam pertarungan melawan Mamat. Sehingga Mamat mengatakan bahwa Boy belum siap melakukan balas dendam. I am ready. You are not ready, boy. Pada suatu hari saat Mamat dan Boy pergi ke pasar, Boy bertemu seorang gadis dan gadis tersebut memberikan setangkai bunga. Pada awalnya Boy baper kepada gadis tersebut. Namun ketika si gadis suka dengan pemusnahan The Calling acaranya Van der Kooi, Boy pun merasa jijik dengan gadis itu. Dan tak lama, pasukan Van der Kooi pun datang untuk mencari 12 warga yang akan dijadikan bahan untuk acara The Calling. Pasukan itu dipimpin oleh adik ipar Hilda bernama Gideon dan adiknya bernama Glenn. Dan saat Glenn berpidato, Glenn memberitahu kepada masyarakat bahwa 12 warga ini melakukan kesalahan, yakni menjual senjata ilegal. Namun di saat itu juga ada seorang wanita marah-marah karena tidak setuju dengan acara The Calling. Bahkan wanita tersebut menyebut Glenn dengan sebutan boneka dungu. Hal itu jelas membuat Glenn naik darah dan langsung menembak wanita tersebut. Tapi tembakan Glenn meleset sehingga memicu kerusuhan. Dalam kerusuhan tersebut, ada pria yang mencoba membunuh Glenn.
Namun sayangnya, ia lebih dulu ditebas oleh panglima militer bernama Jun. Karena kekacauan semakin menjadi-jadi, pasukan militer Van der Kooi pun menembaki tanpa ampun. Di sisi lain, Boy melihat kejadian itu, ingin menolong masyarakat, tapi Mamat melarangnya karena Boy belum siap. Alhasil, Boy hanya bisa terdiam dan menyaksikan pembantaian tersebut. Dan ketika rombongan Van der Kooi hendak pergi, walaupun sudah dilarang oleh Mamat, Boy nekat mengikuti mereka. Dan Boy masuk ke dalam bagasi mobil pasukan Van der Kooi. Dan sesampainya di markas, Boy keluar dari bagasi secara diam-diam. Lalu Boy mengamati sekitar. Ternyata itu bukan markas pusat, melainkan markas gudang pembuatan senjata. Sambil bersembunyi, Boy mengamati Glenn yang sedang dimarahi istrinya bernama Melanie karena hanya membawa 6 warga saja. Dan sialnya, saat sedang fokus mendengarkan Melanie, tiba-tiba Boy dikagetkan oleh Mina. Dan bahkan Mina mengajaknya berbicara layaknya orang yang masih hidup. Alhasil Boy tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang halusinasi. Akibatnya dia tidak bisa fokus dan mengakibatkan Boy ketahuan oleh Glenn dan pasukannya dikarenakan menolong Mina yang akan tertabrak. Dan akhirnya Boy terpaksa membrutal gara-gara dikejar oleh pasukan Glenn. Dalam pertarungan tersebut, salah satu budak bernama Ray melemparkan senjata kepada Boy hingga Boy bisa membunuh musuhnya yang mencoba lari. Boy lalu bersembunyi bersama Ray, dan di saat itu Ray menawarkan bantuan untuk membunuh Hilda jika Boy mau melepaskan rantainya. Setelah melepaskan rantainya, Boy pun kembali beraksi, sementara Ray bersembunyi di balik rak senjata. Fight! Heavy punch! Total knockout! Dan setelah membunuh semua pasukan, Boy kembali menemui Ray. Tapi di waktu yang sama, salah satu pasukan yang psycho bernama Duff kembali hidup yang akhirnya Boy harus menghadapinya. Saat Boy dan Ray merayakan kemenangan mereka, tiba-tiba Glenn menembak mereka. Namun untungnya tembakan Glenn meleset, sehingga Ray mengambil kesempatan untuk menembak kaki Glenn. Setelah itu mereka menginterogasi Glenn untuk mengorek informasi apa saja rencana Van der Kooi. Dan jika dia tidak membuka mulut, mereka tidak segan untuk membunuhnya. Karena takut akan dibunuh, Glenn pun mengatakan bahwa Hilda dan keluarganya akan mengadakan pesta besar yang dimeriahkan di rumahnya setiap tahun sebelum acara The Calling. Jadi jika ingin membunuh Hilda, Boy harus bisa menyusup ke pesta yang dimaksud. Dan untuk pergi ke sana, Boy butuh Glenn untuk memberikan petunjuk. Tapi tiba-tiba, gara-gara Ray yang ceroboh, kini mereka harus mencari cara lain untuk bisa menyusup ke istana Hilda. Kemudian Ray mengajak Boy ke lokasi rahasia, yaitu lokasi yang dikhususkan bagi para pemberontak. Ternyata Ray adalah salah satu pendiri pemberontak yang ingin melawan rezim Van der Kooi. Dan setelah sampai di tempat, mereka disambut oleh sahabat Ray bernama Benny, yang keluarganya dibunuh juga oleh Hilda hanya karena berkulit hitam. Tanpa banyak basa-basi, Ray pun memerintahkan Benny untuk mengumpulkan pasukan secepat mungkin agar bisa menyerbu istana Hilda. Namun naasnya, semua pasukan mereka sudah terbantai 1 bulan yang lalu. Mendengar kabar itu, Ray pun merasa sangat terpukul. Singkat cerita, mereka membuat rencana untuk menyusup ke istana Hilda. Namun karena Boy tidak mengerti bahasa Benny yang aneh, ia pun hanya mengangguk-angguk saja. Dan mereka pun berangkat menaiki mobil. Dan selama perjalanan, Boy ditemani bayangan Mina yang terus bertukar pikiran dengan Boy. Sesampainya di istana Hilda, di sini Boy menyamar sebagai chef.
sedangkan Ray dan Benny berpura-pura menjadi tentara pengawal. Dan saat masuk ke dalam sambil membawa kue, adiknya lagi-lagi muncul sehingga fokusnya terpecah. Dan kali ini bocil itu mengajak kakaknya untuk makan kue yang tidak pernah dirasakan Boy seumur hidupnya. Untungnya Ray segera datang dan meminta Boy untuk segera menjalankan tugasnya. Dan secara kebetulan, Boy melihat Hilda yang membuat dia marah atas kejadian masa kecilnya. Boy kemudian masuk ke dalam dapur dan melepaskan pakaiannya. Setelah itu, melawan para chef hanya dengan alat parut saja. Setelah mengalahkan mereka, Boy mengambil pisau untuk membunuh salah satu penjaga, dan akhirnya Boy pun menebas kepala Hilda. Namun saat dilihat kembali, ternyata dia bukan Hilda, dan di saat itu juga Gideon tiba-tiba muncul dari belakang dan menodong senjata ke Boy bersama penjaga. Ternyata Gideon sudah menyiapkan rencana tersebut, karena Gideon mengetahui pembantaian di gudang yang mengakibatkan Glenn terbunuh. Lalu Boy menjatuhkan senjata karena Gideon membawa senjata api. Merasa dijebak, Boy pun langsung membalikkan keadaan ketika Gideon sedang lengah dan balik menodongkan senjata ke kepala Gideon. Tapi sialnya, tiba-tiba Jun menyerangnya dari belakang. Lalu Gideon kabur dan membiarkan Jun melawan Boy, dan pertarungan antara keduanya pun terjadi. Di tengah pertarungan, Boy berhasil melepaskan helm Jun, dan ternyata Jun berparas cantik. Namun karena Boy tak fokus, ia pun didorong oleh Jun dari lantai atas hingga ia pingsan. Saat Boy terbangun, ia telah diikat di kursi, dan Jun tahu bahwa Boy adalah murid dari Mamat, karena terlihat dari gerakan bela diri Boy. Jun terus menginterogasi Boy dan menanyakan di mana keberadaan Mamat. Jun menceritakan bahwa acara The Calling adalah alasannya untuk mencari Mamat, karena Mamat adalah orang yang sangat berbahaya. Dikarenakan Boy tidak mau memberitahu keberadaan Mamat, akhirnya Gideon pun menyuruh Jun pergi, sedangkan dirinya akan melakukan pendekatan dengan Boy. Setelah semua pergi, Gideon mengungkapkan bahwa dirinya sudah lelah dengan perintah Hilda yang tidak masuk akal. Gideon pun menceritakan alasan mengeksekusi 12 warga adalah mencari keberadaan Mamat. Di sini masih belum jelas alasan utama Hilda memburu Mamat. Yang jelas, Gideon sudah tidak peduli lagi mana yang mati duluan, apakah Hilda dulu ataukah Mamat. Tak lama kemudian, Melanie pun datang dan memberitahu bahwa Boy akan dijadikan peserta The Calling karena Boy telah membunuh suaminya yaitu Glenn. Boy lalu diseret ke gedung teater. Sesampainya di sana, Boy diikat ke atas panggung sambil diberikan kalung listrik yang berfungsi menghentikan pergerakan Boy jika Boy mencoba kabur. Tak lama kemudian, acara The Calling pun dimulai dan disaksikan oleh banyak orang. Lalu Hilda naik ke atas panggung untuk memberikan pidato kepada penonton yang ditulis oleh Melanie melalui prompter. Namun di tengah-tengah pidato, justru Hilda mengalami depresi sehingga ia menuturkan kata-kata balas dendam yang muncul dari hatinya, hingga pidatonya itu tidak sesuai dengan skrip di prompter tersebut. Bahkan saking depresinya, ia mengambil senjata ke arah penonton. Beruntungnya, Melanie dan Jun segera datang untuk menenangkan Hilda. Dan acara tersebut langsung diambil alih oleh Melanie untuk menenangkan semua penonton. Saat Hilda pergi, Boy mendapati sebuah pisau kecil di kantong celananya. Ternyata pisau tersebut dimasukkan oleh Gideon saat keduanya berbicara, yang artinya Gideon mengharapkan Boy melakukan perlawanan kepada Hilda. Dan kita lihat, Boy sedang berusaha memotong tali yang mengikat tangannya. Sedangkan Melanie memulai acara The Calling yang diisi oleh karakter bertema bajak laut yang akan mengeksekusi peserta, termasuk salah satunya adalah Boy. Dan para karakter mulai membunuh para peserta dengan cara yang sangat brutal.
Setelah Boy berusaha melepaskan tali, akhirnya tali itu terlepas. Tapi saat ia hendak pergi untuk menyelamatkan peserta, kalung listriknya kembali aktif, yang membuat Boy terjatuh dan berakhir ditangkap. Kemudian Boy dibawa ke atas batu dan akan dieksekusi oleh si kambing putih. Namun saat si kambing mengangkat palunya, ia malah memukul karakter yang telah menjagal Boy. Ternyata itu adalah Ray. Setelah Ray melepaskan kalung listriknya Boy, Benny datang dan menembaki karakter Algojo lainnya. Kemudian mereka pun membabi buta menyerang pasukan Hilda. Sedangkan Melanie memarahi Gideon karena ia tahu kalau Gideon telah membantu Boy dan ia pun menodongkan senjata ke arah Gideon. Kita kembali ke pertarungan Boy yang sedang melawan Algojo van der Kooi dan Algojo terkuat pun keluar, yaitu Kapten Bajak Laut. Namun kapten tersebut kalah hanya dengan waktu yang singkat. Dan di saat itu juga, Boy melihat Mina dan membuat Mina tampak ketakutan. Sepertinya adiknya tidak menyangka melihat kakaknya yang sangat brutal. Namun di saat Boy sedang lengah, Melanie datang sambil menodongkan pistol. Dan Ray tertembak hingga ia terluka, sedangkan Benny melindungi Boy hingga ia tewas. Melihat Benny tewas, Boy langsung berlari ke arah Melanie dan memanfaatkan badut nanas sebagai tameng dan menabrakkannya ke arah Melanie. Setelah itu Boy mengikat Melanie di atas kursi dan menempatkannya di depan kamera agar semua orang tahu bahwa kekuasaan Van der Kooi akan segera berakhir. Wait! Boy lalu mendekati Ray yang ternyata masih mampu berdiri dan mengantarkan Boy ke ruangan Hilda. Namun di tengah jalan, Boy dan Ray dihadapkan oleh pasukan Hilda yang terus keluar yang tak ada habisnya. Meskipun begitu, Boy tak ada rasa takut sedikit pun dan terus maju ke depan dan membunuh puluhan pasukan Hilda. Dan dalam waktu sekejap, Boy mampu membunuh pasukan Hilda tanpa tersisa. Namun sayangnya Boy melihat Ray telah tewas. Boy juga melihat Gideon telah terkapar. Rupanya dia telah ditembak oleh Melanie karena berkhianat. Lalu Gideon memberikan kartu akses supaya Boy bisa leluasa masuk ke pintu istana Hilda. Meskipun telah dibantu, Boy tidak bisa mengampuni kejahatan Gideon. Dan saat hendak menebas, Boy dihentikan oleh adiknya. Mina menyuruh Boy untuk mengampuni Gideon. Karena tidak mau tertipu oleh ilusi, Boy pun langsung mengusir Mina, sebab sosok itu tidak nyata dan bisa membuatnya lemah. Lalu Mina pun pergi dan akhirnya Boy langsung menebas Gideon. Boy kemudian menaiki lift menuju ke tempat ruangan Hilda. Dan di tengah menuruni lift, Hilda muncul di layar monitor dan mengatakan bahwa pasukannya sudah siap menembak Boy saat pintu lift terbuka. Namun Boy tidak takut dan malah menunjukkan gambar rencana perampokan bank yang dulu digambar oleh Mina. Hal itu membuat Hilda terdiam dan langsung mematikan monitornya. Saat pintu lift terbuka, Boy dikepung oleh Jun dan pasukannya. Tapi Jun tidak membunuh Boy, melainkan mengantarkan Boy ke lokasi Hilda. Dan saat Boy tiba di lokasi Hilda, Boy langsung terkejut karena Boy melihat sebuah foto keluarga. Dan ternyata selama ini bahwa Boy adalah putra dari Hilda. Hilda langsung memeluk Boy dan meminta maaf karena ia tidak mengenalinya dari awal. Hilda setiap tahun mencari Boy karena Boy disembunyikan oleh Mamat, dan disinilah Boy mengingat semuanya di mana 15 tahun yang lalu Boy dan Mina ada di hari eksekusi, tapi bukan peserta, melainkan sebagai eksekutor. Sedangkan yang menjadi pesertanya adalah Mamat dan keluarganya.
Kemudian Hilda menyuruh Boy untuk membantai Mamat dan keluarganya. Namun ketika tembakan terakhir yang akan mengarah ke Mamat, Boy menjadi panik dan tidak tega. Alhasil, Boy menembakkan pistolnya ke segala arah dan membuat Mamat kabur melarikan diri. Boy merasa bersalah dan kecewa dengan perintah ibunya yang gagal. Lalu ia kabur ke hutan, tapi ternyata ia malah bertemu dengan Mamat. Dan Mamat langsung memukuli dan mencekik Boy. Pada awalnya Mamat ingin langsung membunuh Boy, tapi ia berniat menjadikan Boy sebagai alat untuk balas dendam terhadap Hilda. Dan ternyata Mamat jugalah yang telah membuat Boy bisu. Ia memotong lidah dan memasukkan bara ke telinga Boy. Kemudian Mamat juga seolah seperti membaca mantra agar bisa membuat Boy delusi dan halusinasi dan mengarang cerita bahwa Hildalah yang telah membunuh keluarganya seperti cerita di awal film. Setelah mengingat fakta yang sebenarnya, Hilda pun memberitahu bahwa Jun adalah adiknya Boy, yaitu Mina. Meskipun Hilda sudah menceritakan semuanya, tapi Hilda merasa was-was dan ragu dengan Boy karena Hilda sadar bahwa Boy dibesarkan dan dicuci otaknya oleh Mamat. Lalu Hilda menyuruh Mina untuk membunuh kakaknya. Akan tetapi, saat Boy mengangkat tangannya, Mina langsung teringat bahwa dirinya dan Boy muak dengan aturan yang dibuat ibunya. Melihat hal tersebut, Mina akhirnya berubah pikiran. Dan tiba-tiba... Namun orang tua Hilda tidak tinggal diam. Ia mengerahkan seluruh pasukan untuk menghabisi Boy dan Mina. Tapi Boy dan Mina langsung berlindung di balik meja sambil menyiapkan senjata. Dengan skill bertarung mereka pun sama sekali tidak kesulitan dan mereka mulai membasmi pasukan Hilda satu persatu. Setelah menumpas sebagian pasukan Hilda, mereka kemudian masuk ke dalam lift. Dan di situ Mina menceritakan bahwa Hilda mengira Boy sudah tewas, dan itu membuat Hilda depresi dan semakin membrutal untuk mengeksekusi warga walaupun tidak bersalah. Setelah keluar, mereka dikejutkan sisa pasukan Hilda sudah kalah, dan ternyata itu perbuatan Mamat. Dan Mamat berkata bahwa misinya belum selesai, yaitu membunuh Mina. Namun karena Boy diam saja dan itu membuat Mina marah, Mina pun langsung menyerang Mamat. Saat Mina akan dibunuh Mamat dengan mengunci lehernya, akhirnya Boy ikut turun tangan dengan menendang kepala Mamat. Walaupun mereka berdua petarung yang hebat, tetapi Mamat lebih unggul dari mereka. Dan di saat Mina terkapar, Boy kembali menyerang dan terus berusaha menghajar Mamat sampai titik darah penghabisan. Dan dalam aksinya, Boy berhasil mencabut kuku harimau milik Mamat dan menggunakan kuku tersebut sebagai senjata. Meskipun sempat kewalahan, namun akhirnya Boy berhasil mengalahkan Mamat dan Mamat pun tewas. Kemudian Boy membawa Mina pergi untuk membuka lembaran baru. Dan film pun berakhir. Saya ML Movie. Dan sampai jumpa lagi di alur film berikutnya.